Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini kebetulan saya apa istilahnya ya, kalau bahasa agamanya silaturahim ya. Bertandang ke rumah Dokter Oi. Itu teman saya lama, udah kenal ya dok ya. Kita saling bantu membantu ngirim mahasiswa itu dok. Iya. Nah Dokter Oi nama panjangnya siapa? Saya Doli Irvantoro, dipanggil Oi. Iya, panggilnya Oi. Kan dibaptis ya, rumah sakit baptis ya dok? Iya. Dulu kepala. Dulu direktur, sekarang tapi manajemen aja. Iya, jadi hanya karena memang masa jabatan sudah berakhir dan menunggu pensiun. Ini penonton saya tuh banyak yang tanya dok tentang penyakit degeneratif. Iya. Saya kebetulan sudah lansia, umur saya udah 76. Iya. Oh, 76. Aduh. Saya baru 52 ini. Masih belum ya kelihatannya. Betul. 76 masih aktif, dan saya selalu mengadakan berbagi tentang pengalaman saya hidup sehat dok. Oh, bagus sekali Pak. Ada dokter, jadi saya lebih yakin begitu supaya penonton saya lebih yakin bahwa memang degeneratif itu selalu ada pada lansia ya dok? Ya, namanya degeneratif. Jadi ada penurunan fungsi sendiri maupun secara anatomi dari tubuh manusia ini akan terus terjadi penurunan jadinya. Dan fungsi segala macam ya, termasuk hormon. Termasuk hormon, semuanya fungsi juga terganggu. Ya, saraf macam-macam ya. Betul, semuanya bisa terganggu, semua pasti terjadi penurunan. Hanya saja kecepatan penurunan itu, fungsi itu namanya degeneratif penurunannya. Generatif itu pertumbuhan, tapi kata D itu berlawanan jadinya. Berlawanan dari tubuh malah justru terjadi penurunan. Dan semua lansia mengalami itu? Pasti mengalaminya. Kadang lebih cepat ya? Iya, itu ada faktor, contoh saja yang paling bisa dilihat adalah kulit. Ya. Ketika terjadi pengeributan itu adalah degeneratif. Tapi kecepatan degeneratif itu pengeributannya itu tergantung dari kondisi pola hidup, pola makan sejak usia muda. Teman saya SD dok itu udah maaf ya pada meninggal, tapi yang hidup juga udah kelihatan tua sekali. Sama yang wanita itu. Kelihatan tua, saya kaget itu ketemu. Masa kamu teman saya SD kok seperti udah nenek-nenek gitu. Itu berarti lebih cepat. Iya, itu namanya KKN dok. Kanan kiri nuntun. Wah, bahkan banyak yang sudah kena stroke. Iya. Saya alhamdulillah masih sehat, dan di kampus saya termasuk orang yang sehat di atas 50 tahun. Iya. Nah, apa saja penyakit degeneratif itu? Penyakit degeneratif itu banyak sekali ya. Seperti darah tinggi, kencing manis, itu sebenarnya dua ini induk terbesarnya. Oh gitu. Kemudian yang paling utama itu utama. Lainnya kemudian turunannya seperti stroke, terus kemudian penyakit jantung, baik serangan jantung, gagal ginjal, autoimun namanya, kemudian kanker pun juga degeneratif. Kalau diabetes termasuk di mana dok? Kencing manis itu Pak. Artinya dimasuk besar atau bagian? Oh itu paling besar, induk dari segala penyakit. Kita bahas dulu diabetes ya. Itu kan bisa dicegah nggak dok ya diabetes itu? Oh sangat bisa. Jadi bisa sekali. Tapi ada yang sebenarnya ada dua tipe ya Pak ya. Yang terbesar. Tipe 1 itu tipe yang memang sejak kecil bisa terjadi. Dan itu memang itu yang tidak bisa kita cegah. Apa betul itu keturunan? Bukan sih sebenarnya. Jadi bawaan dari kecil. Bukan karena bapaknya begitu terus. Bukan. Tapi memang bawaan. Banyak yang percaya itu mitos itu. Mitos. Jadi kalau bawaan bahkan yang tipe 1 itu yang tergantung dengan insulin sejak kecil, pankreasnya nggak beres. Tapi mengapa itu belum diketahui secara pasti. Tapi bawaan bukan berarti diturunkan dari bapak ibunya. Itu yang penting dok. Iya. Kemudian yang kedua itu tipe 2 itu yang tipe yang tidak tergantung insulin sebenarnya. Pankreasnya bagus, tapi karena hormon insulinnya itu tidak berfungsi. Mengapa? Karena faktor pola hidup dan pola makan kalau itu. Nah, tadi Pak Habib menyinggung masalah keturunan. Sebenarnya tidak keturunan secara genetiknya tidak. Betul, bukan ya. Tapi yang diturunkan adalah
pola hidup dan pola makan dari bapak ibunya. Nah itu. Jadi pola hidup. Nah Pak Habib kan dosen ya, Iya. jadi kalau ada pepatah kan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah seperti itu, bapaknya bukan senang makan, keturunannya. anaknya malah senang makan luar biasa jadi ya. Yang diturunkan pola hidupnya dan pola makannya, jadi ya itu sih. Gitu Jadi ya, iya. maaf ya. Antara lain apa dok yang dihindari supaya tidak cepat kena diabetes? Makan apa atau pola hidup seperti apa? Nah sekarang ini pola hidup itu yang paling banyak adalah konsumsi karbohidrat yang sangat tinggi ya. Apa itu sekarang masalah junk food Pak namanya? Junk food ya. Junk food seperti Itu maaf saya sampah. sebut fried chicken ya kan? Waduh terus kemudian Jangan sebut anunya dok. iya nggak fried chicken yang generalnya kan? Iya, jadi general, fried chicken bukan. terus kemudian bukan mereknya ya, Iya, jadi bukan mereknya. fried chicken. Kemudian semua makanan yang bertepung. Iya. Sekarang kan Semua sekarang bertepung. ayam pun dikasih tepung. Iya. Ya, pisang Padahal goreng. ayamnya bagus ya. Bagus sih ayamnya. Tepungnya itu. Tepungnya itu. Kemudian diberi pemanis. Aduh. Semua makanan Penggurih. bertepung sekarang. Penggurihnya. Aduh. Pewarna. Ya, krimnya, warnanya. Jadi itu yang kelebihan kalorinya sangat Macam-macam tinggi. itu ya. Iya, sangat tinggi sekali. Zat-zat Jadi, kimia itu yang lalu satu lagi budaya yang memang tidak disadari sejak timbulnya mie instan itu. Oh. Nah, sekarang ini makan nasi Tambah lauknya mie instan. Nah, itu karbonya Apalagi yang double. double. Iya, Jadi mie instannya tuh double. yang jumbo itu. Jumbo. Nah, itu yang menyebabkan kencing manis Wah, ya jadinya. Allah. Jadi bukan hanya makanan yang manis-manis saja yang menyebabkan. Saya sudah nggak makan manis-manis, tapi kalau makan nasi campur mie, campur kentang, ya kan, campur kerupuk, Aduh, ya, digoreng lagi. goreng lagi. Perlu diketahui bahwa 3 kerupuk putih biasa Ya. itu setara dengan 1 piring nasi putih, Pak. Ya Allah. 3. 3 kerupuk itu loh, itu Ya. kalorinya sama Tahu saya dok, maaf. dengan 1 piring nasi putih. Ya. Itu dari Kemenkes itu risetnya. Apa betul dok kalau 1 piring nasi putih sama Ya. berapa sendok gula? Iya, memang Setaranya. setaranya. Jadi artinya itu yang saya mau 1 katakan. piring juga. nasi putih coba. Jadi 1 piring nasi putih, saya sih nggak hafal berapa banyaknya, Ya, berapa tetapi- sendoknya. Berarti itu mungkin kira-kira bisa sampai 4 sampai 5 sendok gula ya. Allah. So, jadi tinggi memang gitu. Nah, Cukup tinggi ya. tinggi sekali. Jadi itu yang dinamakan hidden sugar, gula yang tersembunyi. Jadi sebenarnya saya tidak pernah makan manis-manis kok. Tapi kalau makan mie campur nasi, campur kerupuk tadi itu, Sama aja. dan dengan semuanya ini masuk ke dalam tubuh kita diubah menjadi gula. Nah itu yang orang nggak menyadari bahwa gula. Iya. terlalu banyak gula yang masuk dalam bentuk bukan yang manis-manis. Ada namanya gula yang gurih. Nah semua makanan bertepung kan gurih. Apalagi gulanya karamel ya dok. Nah itu Sekarang dia. ini di kafe-kafe Iya, betul. kopinya pakai karamel. Betul. Gulanya itu gula kimia. Betul. Gula putih aja udah berbahaya, apalagi karamel. Ya apalagi sekarang ini sebenarnya ada yang hati-hati ketika kita beli jus ya. Nah, jus Beli itu jus, ya. kadang-kadang penjualnya itu tidak menjual jus dalam bentuk buah, tapi tepung, Pak. Namanya Ya, powder drink. Iya. Jadi tepung yang diberi perasa, misalnya jus apokat, tepung yang diberi perasa apokat. Jadi nggak ada apokatnya. Ya, sebenarnya, dan itu apokatnya udah ada ya? nggak ada. Jadi tepung itu kan masuk ke dalam mulut kita akan diubah menjadi gula di dalam tubuh kita. Nah, itulah yang menyebabkan timbul kencing manis dan berbagai macam penyakit degeneratif itu. Jadi, ya. Gimana dok? Misalkan maaf ya, kalau walaupun gula mungkin berlebihan, tapi kalau olahraganya juga bagus, imbang enggak? Nah, untuk mengimbangi olahraga itu, Pak, itu yang sangat berat sekali. Rasanya tidak mampu kita melakukannya. Contoh saja, untuk menghabiskan 1 porsi nasi pecel, Ya. kita harus bersepeda dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam selama 1 jam. Oh ya Allah. Mungkin ya? Mungkin. Padahal saya itu kalau pakai Nordic itu itu paling 3 kilo. Nah itu. Setengah jam. Nah, Nggak cukup ya. Makanya nggak cukup kan, nggak mungkin kan. Kalau sekarang banyak yang bersepeda, kita lihat perutnya buncit-buncit kan masih ya. Iya, bersepeda. Karena tadi itu, ketika bersepeda, maka berhentinya di warung soto. Dengan teh manis. Nah, itu akhirnya yang dibuang percuma aja. justru yang masuk terakhir kalorinya itu dibakar.
Ya belum habis, tambah lagi. Nah itu jadi ya. Nah itu olahraga yang bagus gimana dok? Apa makan dulu atau tidak makan dulu baru makan nanti setelah olahraga? Nah ini yang paling bagus itu makan olahraga ketika berpuasa. Oh. Jadi sebenarnya olahraga yang terbaik itu di pagi hari. Ketika perut kosong. Itu sarapannya di situ sebenarnya. Jadi kita kan kalau tidur mulai mungkin jam 8 malam selesai makan, ya kan? Itu dari jam 8 malam sampai pagi itu kan puasa. Nah, ketika puasa itu kemudian dipakai olahraga, itu lebih cepat membakar lemaknya. Olahraga dulu sebelum baru makan. Nanti. Iya, jadi itu. Nah, itu yang kalau sekarang saya ini penganut paham tidak sarapan, Pak. Oh, begitu ya. Tidak pernah sarapan. Tidak pernah sarapan. Sarapannya itu adalah olahraga sebenarnya. Ya Allah. Nggak lapar, dok? Enggak, justru sebenarnya enggak. Jadi enggak, sama sekali enggak? Minum saja. Minum jadi, air putih? Pagi hari, bangun tidur, setelah cuci muka, setelah ke belakang misalnya, minum kopi. Oh, kopi? Kopi itu sebagai, apa ya, kalau bahasa orang anak belum kecil, olahraga kan, dok? Belum olahraga, ngopi dulu. Kopi. Itu sebagai... Tapi enggak pakai gula? Enggak pakai gula. Sama kopi sekali? Sama sekali. Oh, kopi itu enggak berbahaya, dok? Oh, enggak berbahaya. Katanya memicu jantung atau bukan? Enggak. Kopi itu justru baik untuk jantung dan pembuluh darah. Tetapi tanpa gula ya. Nah, betul, gulanya itulah yang merusak pembuluh darah dan jantung dan hipertensi. Jadi gulanya ya. Nah, itu banyak sekali orang yang nggak paham. Orang darah tinggi itu katanya karena banyak garam. Bukan. Karena gula. Nah, kalau sekarang... Jadi misalkan darah tinggi tidak ada hubungannya dengan kopi? Nggak ada. Oh ya? Saya ini penderita darah tinggi. Iya. Sebelum saya mengalami waktu kegemukan dulu itu. Iya, betul. Nah, ketika saya sudah tidak minum kopi, sudah mengurangi karbohidrat sebanyak-banyaknya, sehingga saya bisa langsing. Minum kopi saya bisa sampai 6 cangkir sehari, Pak. Ya Allah. Tinggi. Masa, tetapi tensi saya normal. Oh. Justru saya aman-aman aja ya, dok? Aman. Saya ini mantan hipertensi. Iya. Saya 1 cangkir aja udah takut. Enggak, sebenarnya saya sudah buktikan. Kalau kopi tambah susu, dok, plus susu, susunya enggak pakai gula. Nah, susu sendiri itu meskipun dari yang susu yang benar-benar murni ya, Pak ya, dari sapi begitu. Bukan yang olahan. Bukan yang olahan, itu masih baik meskipun memang masih ada kadar gulanya juga, sedikit, laktosa ya namanya, sedikit itu. Enggak apa-apa campur itu ya. Tetapi yang jelas kita harus benar-benar mengurangi sumber karbohidrat. Karbo itu ada di mana-mana, dok. Masalahnya sekarang ini, apalagi sekarang hari raya, Lebaran itu semua karbo. Makanan kue-kue itu semua manis, semua karbo. Iya, betul. Nah, Pak Habib, kondisi seperti ini saya yakin ketika mudanya juga menjaga kondisi. Iya, betul. Saya sejak dulu tidak suka, tidak merokok, tidak ngopi juga, baru terakhir-terakhir ini tidak ngopi. Iya, artinya tidak banyak minum gula. Iya, dan lagi juga menjaga kondisi tetap langsing seperti ini sangat luar biasa. Oh gitu ya? Iya, itu yang penting sekali. Penting ya langsing itu? Penting. Bahkan saya langsung lirik setiap orang sudah ketemu, saya lirik adalah perutnya. Dan saya lihat perut Pak Habib tidak terlalu gak buncit. Sejak dulu kan, dok? Iya, saya dulu gak buncit gitu loh. Dokter ketemu saya kan begini-gini aja. Gak buncit gitu loh, Pak. Iya. Itu yang bagus sekali. Jadi ciri khas sekarang ini gampang sekali. Orang sehat itu dilihat dari perutnya. Ketika perutnya itu buncit, kalau semua bisa ngukur ya, diukur sendiri gini, adalah ukuran yang pastinya adalah kalau lebih dari setengah tinggi badannya, saya misalnya tinggi badan saya ada 165, maka dibagi 2, lingkar perut saya tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh lebih dari 82,5. Saya ini sejak SD begini ini, dok. Pernah agak gemuk, tapi pernah agak gemuk. Nah, berarti memang itu yang membuat sejak muda saya memang pola hidup sehat. Nah, itu olahraga, walaupun hanya sepak bola atau apa yang murah-murah. Nah, itu Pak yang sebenarnya sekarang yang paling Nordic tuh, pakai tongkat Nordic itu. Iya. Itu pagi sore ya, itu selama puasa itu pagi sore. Ya, itu yang bagus sekali. Jadi sebenarnya kalau senang olahraga di masa muda itu bagus sekali karena dengan olahraga kita itu membentuk otot kita makin besar ya, makin terbentuk, makin kuat, makin banyak ototnya. Memang kadang-kadang tidak membesar tapi makin banyak sel ototnya. Nah,
Semakin besar, otot, semakin ya. bagus ototnya, maka kita jarang atau berisiko rendah terhadap terjadinya kencing manis tadi itu, Pak. Jadi menghindari kencing manis. Iya. Saya kemarin ketemu penderita kencing manis, Dok, kasihan, Dok. Sekali berobat itu katanya obatnya itu 2 juta. Oh ya, Mahal. kalau insulin mahal sekali, Pak. Mahal. Kalau Terus kemudian kalau opname itu sampai 100 juta, Dok. Iya, Ngeri ya, Dok. ngeri sekali itu karena saat ini dikatakan kencing manis itu adalah induk dari berbagai macam penyakit. Iya, sudah kemana-mana. Komplikasinya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allah. Boleh saya sebutkan, Pak? Boleh. Ya, Boleh. Apa? kalau ujung rambut ini orang yang kencing manis mudah terserang ketombe. Oh iya. Ketombe membandel. Batal, itu ngeri ya. jamur di situ. Ketombe. Iya, ketombe. Timbul Saya jamur di punya ketombe, kepala. Dok. Iya, udah tahu itu. Terus kemudian turun lagi di bagian otak ini, ya stroke. Oh iya. Mudah demensia, mudah pikun, Betul. Alzheimer, jalan tuh Itu gara-gara getar-getar kencing manis. Betul. Kalau luka itu kan sudah biasa. Iya, sudah biasa. Terus Bukan kemudian ada sembuh-sembuh. turun lagi ke mata, Mata enggak kelihatan. katarak. Kemudian namanya gangguan retina. Iya. Penglihatan bisa sampai buta. Dan penyebab kebutaan tertinggi di dunia ini disebabkan karena kencing manis. Saya itu masih belum pakai kacamata, Dok. Bagus sekali. Oh, itu hanya Luar biasa. baca aja. Ya luar biasa. Kemudian turun lagi ke mulut. Biasanya orang kencing manis giginya mudah lubang, mudah terganggu, Oh gitu ya. mudah Gigi sariawan. saya baru tanggal 2. Oh, bagus. Luar Umur biasa. 76 atau? 76 luar biasa ya, Pak Habib ini. Kemudian turun lagi ke leher, biasanya terganggu hormon tiroidnya menjadi turun, menjadi kanker. ya menjadi kanker. Terus kemudian turun lagi ke jantung. Penyebab terbanyak serangan jantung itu adalah kencing manis. Ya, Jadinya. Bahkan kematian mendadak karena jantung itu hampir dipastikan karena kencing manis. Tidak terasa ketika serangan jantung. Oh gitu ya. Ketika orang normal aja atau iya, tahu-tahu meninggal gitu saja. Jadi itu. Terus turun lagi ke lambung. Lambung ini mudah sakit lambung, mah, penyakit asam lambung itu adalah komplikasi dari kencing manis. Mudah mah itu. Iya. Terus mudah penyakit diare, sulit buang air besar. Saya malah susah buang air besar. Itu kadang-kadang juga. Tidak susah, tapi tidak pernah diare. Iya, tapi memang kalau mungkin 2-3 hari biasa, Pak, normal itu ya. Terus kemudian berterusan. Iya, lalu gagal ginjal. Penyebab gagal ginjal terbanyak juga kencing manis. Bukan karena kimia atau minuman. Bukan, karena kencing manis. Jadi kencing manis itu jadi kalau enggak pernah, itu saya punya video anak SMA kena gagal ginjal karena enggak pernah minum air putih. Ya karena sekarang ini yang lebih berbahaya lagi anak-anak muda sering minum soft drink, Pak. Iya, betul. Nah, minum-minuman dalam botol, dalam kaleng, dalam kardus itu. Nah, itu mengapa menyebabkan kerusakan ginjal? Karena ternyata bukan karena kimianya, tapi kadar gulanya yang sangat tinggi. Gula lagi. Gula. Balik lagi gula. Dan gulanya itu yang lebih berbahaya lagi. Ada 2 jenis gula ya. Iya. Glukosa, gula darah, dan fruktosa, gula buah. Gula buah itu apa, Dok? Fruktosa itu jadi gula yang sebenarnya terbanyak di buah. Tetap ada di buah. Contohnya buah apa, Dok? Ya semua buah itu fruktosa, Pak. Tetapi sekarang ini fruktosa bisa dibuat oleh manusia dengan cara dari tepung jagung. Nah, tepung jagung itu enggak lebih buruk, Pak. Tepung jagung, pokoknya semua yang dibuat manusia itu ketika masuk, ya kan, selalu jadi buruk, jadi olahan, jadi makanan. Gula buah yang dari olahan, dari kalau buahnya sendiri mungkin. Kalau buah asal dimakan dengan langsung ya, Pak. Tidak dijus ya. Jangan dijus. Jangan dijus. Itu mengurangi seratnya. Oh iya. Betul, jadi itu kalau dijus, apalagi pakai smoothie yang benar-benar hanya sarinya saja, airnya saja. Itu tidak benar. Tidak benar. Itu seperti minum sirup buah jadinya. Sirup itu. Makanya sekarang gulanya yang sirup itu yang dipakai oleh minuman-minuman yang kekinian itu. Dan tadi yang bahaya lagi itu dibuat dari tepung jagung. Ngeri. Itu dibuat itu rekayasa. Ya, Dok ya, maaf ya, Departemen BP POM atau kok enggak ngontrol itu gitu. Atau memberi penjelasan. Nah, itu nggak pernah dijelaskan. Nah, gula itu nagih, Pak.
Jadi meskipun memang belum ada penelitian secara pastinya, tapi beberapa informasi yang saya dapatkan, Iya. gula itu menyebabkan ketagihannya. Iya, betul. Sulit sekali lepas, seperti kayak rokok itu. lebih 8 kali lipat daripada morfin, Pak. Iya, Ketagihannya. betul itu, Dok. Nah. Saya punya teman, Iya. kalau nggak pakai gula nggak enak katanya. Iya. Nah, karena itu Semua pakai gula. Nah, itu yang menyebabkan sekarang ini penyakit degeneratif lebih terjadi pada usia-usia muda, Pak. Bisa usia muda. Sekarang makin muda usianya. Iya? Bukan orang tua saja. Ya? Bukan orang tua saja, degeneratif. Orang penderita kencing manis sekarang ini pada usia muda terus meningkat, Pak. Jadi ya, sangat usia-usia muda sekarang ini. Stroke terjadi di usia, bahkan ada yang usia 35 tahun. Makin banyak usia-usia seperti itu. Karena apa? Masalahnya terjadi obesitas, dan terutama obesitas di perut. Karena itu paling gampang mengetahui bahwa memprediksi seseorang ini akan kesehatannya nggak beres dari perutnya. Kalau gendut ya. Perutnya buncit, pastikan masa depannya adalah darah tinggi, kencing manis, stroke, gagal ginjal, gagal jantung. Itu sudah tinggal tunggu waktu, Pak. Jadi ya. Iya. Nah, bom itu waktunya meledak. Betul. Sementara yang dulu, Dok, tentang kencing manis ya. Nanti kita split karena terlalu panjang kan enggak enak juga pendengarnya. Jadi penonton saya itu kadang-kadang tidak telaten, terlalu panjang. Nanti kita cut. Iya. Nanti setelah itu masih ada hubungan olahraga dengan itu, Dok ya. Iya. Kemudian nanti mungkin asam urat. Asam urat banyak banyak diderita oleh banyak orang. Sekarang anak muda pun asam urat. Nah, itu Pak, asam urat nanti banyak yang salah itu. Iya, nanti aja banyak istilahnya apa itu. Banyak yang salah kaprah. Katanya salah kaprah. Asam urat itu karena makanan yang enak-enak, karena seperti jeroan dan sebagainya. Sebenarnya bukan. Iya, nanti ada, Dok. Sabar dulu. Baiklah penonton saya, ini masih di channel Habib True Story. Jadi ini saya berbagi pengalaman dengan Dr. Oi tentang penyakit degeneratif yang sekarang diderita oleh anak muda juga. Iya. Bukan hanya lansia. Betul. Jadi usianya muda, tubuhnya tua. Terima kasih banyak, Dokter. Ini dokter luar biasa, pengalamannya luar biasa ya. Ya, semoga bermanfaat. Dulu kan saya pernah ingin tahu kelompok grup yang tidak makan karbo itu ya. Ketopastosis. Iya. Terima kasih banyak penonton, ini mudah-mudahan bisa menjadi penyegaran tentang kesehatan dan tidak banyak diketahui orang. Betul. Dan salah kaprah, taunya itu salah kaprah. Betul, Pak. Saya kira itu, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.